dia tahu bahwasanya ada hari pembalasan. Setiap ucapan yang dia ucapkan ada pembalasannya ya. Taib, berkata yang baik ya. Berkata yang baik ada dua model. Dua model. Yang baik secara zatnya, yang kedua yang baik karena tujuannya. Yang baik secara zatnya banyak seperti nasihat ya. Baca Quran misalnya, kata-kata yang baik ya, atau apa namanya? Berzikir. Ini semua kata-kata yang baik ya. Baca Quran dan lain-lain. Secara zatnya dia adalah perkataan yang baik. Ada yang baik karena tujuannya. Asalnya adalah perkataan biasa. Asalnya adalah perkataan yang mubah, perkataan yang mubah. Mubah maksudnya tidak dosa dan tidak berpahala dan tidak berdosa. Tetapi tujuannya baik. Ya. Contohnya apa? Contohnya ngobrol sama istri. Mungkin biasanya ngobrol apa, ngalur ngidul, ngobrol anak, ketawa ketiwi ya. Pahalanya enggak ada, ngobrol-ngobrol doang. Tapi karena tujuan kita untuk menyenangkan istri, biar dia tentram sama kita, biar kita merasa diperhatikan, dia merasa diperhatikan, maka dapat pahala. Ya. Sama, kita ketemu dengan ibu, kita ngobrol yang tidak ilmiah, tidak ada nilainya kalau dilihat daripada zat pembicaraan tersebut. Ngobrol ngalor ngidul, ngobrol sini, ngobrol rumah, ngobrol apa kayak makanan kayak enggak ada zat ibadahnya di situ. Tapi tatkala kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, menyenangkan hati orang tua, maka perkataan tersebut menjadi baik. Termasuk falyakul khairan, perkataan yang baik ya. Karena niat kita adalah menyenangkan orang ya. Oleh karena Nabi berkata, al-kalimatu thayyibatu shadaqah, kata-kata yang baik adalah sedekah. Bahkan bisa jadi suatu perkataan secara zatnya dusta, tapi tatkala niatnya baik menjadi baik. Seperti apa? Dibolehkan untuk berdusta lil islah. Ya. Dibolehkan la yahillul kadzib illa fi thalath. Tidak boleh dusta kecuali pada 3 perkara, di antaranya dusta untuk mendamaikan ya. Ada orang bertengkar, kita dusta hanya damai, dan yang pendapat yang benar dustanya benar-benar dusta, enggak apa-apa ya. Yang kedua misalnya dusta untuk antara suami istri. Kita gombal pada istri gombal pada suami, oh kamu yang paling aku cintai, kamu ini, biar dia semakin sayang, biar semakin harmonis. Boleh ya. Dan ini adalah perkataan yang asalnya kalau dilihat dari zatnya kebohongan. Tapi ketika ini kebohongan yang dibolehkan dan tujuannya adalah baik, maka dia berpahala. Perhatikan di sini ya. Ya. Jadi perkataan baik ada 2 model ya. Yang zatnya memang sudah baik, nasihat, ceramah, kita bacakan buku ulama ya, dan yang lainnya. Ini secara zatnya yang sudah baik. Yang kedua adalah secara zatnya dia adalah perkara yang mubah, tidak ada dosa, tidak ada pahala, tapi karena tujuannya baik maka dia bernilai baik. Demikian juga diam dari keburukan. Keburukan juga ada 2 model. Ya, keburukan secara zatnya merupakan perkataan yang buruk. Keburukan secara tujuannya, ya, secara zatnya banyak, makian, cacian misalnya. Makian, cacian, nyinyir, ya, ghibah, ya, namimah dan lain-lain, banyak sekali ya. Merendahkan orang lain ya, banyak sekali, apalagi zaman medsos zaman sekarang. Secara tujuannya kata-kata baik ya, tetapi tujuannya buruk ya. Tujuannya buruk, misalnya untuk membuat keributan di antara 2 orang yang saling dekat, apakah suami istri ataukah misalnya dalam rangka untuk apakah pokoknya keburukan, niatnya buruk, kata-katanya bagus tapi ternyata di balik kata-kata itu ada niat yang buruk, dan Allah Maha tahu daripada hal tersebut. Nah, kalau kita bagi kata-kata ternyata ada 3 ya. Kata-kata itu ada 3 ya. Subhanallah ya. Islam sangat sempurna. Bahkan memuliakan tetangga datang dalam Al-Qur'an ya. Wa jari dzil qurba wal jaril junubi wa sahibil jambi wa ibnis sabil ya. Allah menyuruh untuk berbuat baik kepada tetangga dekat ya. Tetangga jauh. Allah suruh berbuat baik dalam Al-Qur'an.
Al-Quran kitab agung, di dalamnya ada juga masalah adab. Adapun hadis-hadis tentang memuliakan tamu banyak sekali, ya, banyak sekali. Sampai tapi kita bisa bagi, ya, memuliakan tetangga. Di antaranya secara umum kita bisa bagi menjadi dua, yaitu berbuat baik kepadanya. Yang kedua adalah tidak mengganggunya. Tidak mengganggunya. Baik. Berbuat baik kepadanya, bagaimana cara berbuat baik kepada tetangga? Tidak datang dalam syariat batasan tertentu, dan semua kaidah bahwasanya dalam kaidah jika tidak terdapat cara tertentu yang dianjurkan oleh Nabi atau syariat, maka kembali kepada urf. Nabi hanya mengatakan fal yukrim, muliakanlah. Fal yukrim artinya muliakanlah. Muliakanlah. Ya, maka semua yang secara urf dikatakan memuliakan, maka lakukanlah. Mencakup semua sikap yang menunjukkan pemuliaan. Menunjukkan pemuliaan. Kita hidup di zaman sekarang ini, apalagi mungkin di Jakarta, kita nggak kenal tetangga. Tetangga kita nggak kenal. Gimana kita memuliakan? Kenal aja enggak? Gimana kita memuliakan? Ya. Bahkan tetangga yang berdekatan, kadang kita tidak sapa, ya mungkin masing-masing sibuk. Dia keluar pagi, pulang sudah malam, kita kapan ketemunya? Hari Minggu masing-masing punya kesibukan, hari Sabtu punya kesibukan. Ya, kapan kita ingin menjalankan wasiat Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga? Harus menyengajakan diri. Ingat, ini lahan ibadah, lahan kita dapat pahala. Allah buka pintu pahala banyak. Kita enggak tahu mana lahan pahala yang buat kita masuk surga. Kita berbakti sama orang tua adalah kita punya andil saham dalam berbakti kepada orang tua. Berbuat baik kepada istri kita lakukan, kita punya saham. Berbuat baik kepada anak yatim kita punya saham. Berbuat baik kepada fakir miskin punya saham. Berbuat baik kepada tetangga juga punya saham. Sampai Nabi SAW mengatakan, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Senantiasa Jibril mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku menyangka bahwasanya akan turun ayat mengatakan tetangga adalah ahli waris. Saking Jibril sering ulang-ulang. Ini disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Suatu hari dia berkata, kalian bikin makanan, sudahkah kalian hal ahdaitumuhu li jarinal yahudi? Sudah kalian hadiahkan enggak kepada tetangga kita Yahudi? Kata keluarganya belum. Sampai ulang 3 kali. Sudah kalian berikan hadiah tersebut kepada tetangga kita Yahudi belum atau tidak? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Senantiasa Jibril beri wasiat kepadaku sampai aku menyangka dia akan turunkan ayat atau akan ayat dari Allah Subhanahu wa taala menyatakan tetangga adalah ahli waris. Sampai tetangga Yahudi pun kalau itu tetangga kita, dia punya hak untuk kita berbuat baik kepadanya. Rasulullah SAW berkata kepada Abi Dzar, ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha. Ya. Wahai Abu Dzar, kalau kau masak daging kaldu, ya perbanyak airnya. Bagi-bagi sama tetangga. Dagingnya enggak banyak, airnya diperbanyak ya. Yang penting ada kuah. Zaman dahulu apalagi kuah itu enak kalau dimakan pakai roti gandum ya. Meskipun mungkin dagingnya enggak banyak, tapi Rasulullah suruh ingat kepada tetangga. Rasulullah yang suruh, ya. Bagi sama tetangga. Bagi sama tetangga. Ini yang makanya terkadang kita pelit dalam hal ini. Rasulullah ingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang saya beriman kepada Allah hari akhirat, harap pembalasan yang kau berikan pada tetangga itulah tabungan buatmu. Tabungan buatmu, kau keluar misal buat tetangga bikinkan kue 100.000, itu tabungan dalam bentuk memberi kesenangan bagi tetangga. Kasih. Kita beli buah, kita kasih tetangga, kita kasih tetangga, kasih. Ini itu simpanan bagi kita di akhirat. Simpanan bagi kita di akhirat. Oleh karenanya di sini berbuat baik kepada tetangga banyak yang bisa kita lakukan yang merupakan bentuk pemuliaan kepadanya. Ya, contohnya misalnya kasih hadiah, makanan ya, apa kek, coklat kek, buah-buahan kek, terserah bebas. Kalau enggak kasih dia, kasih anak-anaknya, bentuk pemuliaan. Anaknya pasti dia sama bapaknya. Ayah saya dikasih tetangga tadi, Masya Allah. Dia akan pasti punya pengaruh. Ya, hadiah pasti punya pengaruh. Enggak mungkin orang itu kalau dikasih hadiah senang, meskipun dia orang kaya. Ya. Kata seorang penyair, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahumu fatalama sta'badal ihsanal al-insanal ihsanu. Berbuat baiklah kepada manusia, kau akan menawan hatinya. Betapa kuat perbuatan baik menawan hati seseorang.
kasih hadiah, makanan, minuman, kue dan yang lainnya. Misalnya senyum, ya, senyum kepadanya. Ya, lihat-lihat keperluannya, ya. Lihat-lihat kebutuhannya. Ya, kita punya tetangga ada yang susah, ada yang kaya, alhamdulillah. Lihat kebutuhannya, apa kebutuhannya, lihat kondisinya. Ya, tidak usah kita kemudian beri bantuan jauh-jauh sampai keluar kota, sampai keluar negeri, sampai keluar negeri. Tetangganya kita nggak perhatikan. Akhi, prioritasnya tetangga dekat kita. Ya, tapi beri bantuan sampai jauh-jauh, tetangga nggak pernah kita perhatikan. Ini di antara bentuk berbuat baik kepadanya. Tidak mengganggunya, ini juga di antara bentuk tidak mengganggunya dengan berbagai macam gangguan. Di antaranya Nabi SAW pernah bersabda, la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali. Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Kata para sahabat, man hadha? Siapa? Man ya Rasulullah? Siapa orang ini Rasulullah? Khaba wa khasir, sungguh merugi. Kata Rasulullah SAW, man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hati-hati antum jangan mengganggu tetangga. Itu dosa besar. Karena Rasulullah mengatakan tidak beriman. Kalau ada ancaman tidak beriman, itu menunjukkan dia berdosa. Apalagi ada seperti tadi Nabi SAW tidak beriman sampai 3 kali. Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Tidak sama kita mengganggu orang jauh dengan mengganggu tetangga. Hati-hati, ya. Suara-suara besar, mengganggu malam-malam kita ketuk-ketuk, bikin ribut sehingga tetangga tidak bisa tidur. Sebagian muter-muter sesuatu, muter radio, muter tape besar-besar, tetangga tidak bisa tidur. Kita teriak-teriak sampai tetangga dengar, sampah kita buang baunya ke tetangga, hati-hati. Ya. Ini semua bentuk-bentuk mengganggu tetangga. Aroma yang tidak enak kita kirim ke tetangga, ya. Mengganggu ketentraman. Anak kita dibiarin nakal ganggu tetangga, ya. Hati-hati, ya. Hati-hati mengganggu tetangga. Rasulullah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Ya, sampai 3 kali Rasulullah SAW sebutkan. Oleh karenanya, berbuat dosa kepada tetangga tidak seperti orang jauh. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, masih lebih ringan berzina dengan 10 wanita, bukan tetangga, daripada berzina dengan istri tetangga. 10 wanita seorang berzina bukan istri tetangganya lebih mending, sama-sama dosa besar, tapi masih lebih ringan daripada berzina dengan satu orang istri tetangga. Makanya ketika Nabi SAW ditanya tentang dosa-dosa besar, kata Nabi SAW, anta ja'alillahi niddan wa huwa khalaqak. Yang pertama, engkau mengambil tandingan bagi Allah pada Allah yang ciptakan engkau. Allah ciptakan kau sendiri, kau nyembah Allah dan nyembah selain Allah. Yang kedua, antaktula waladak khasyata an ya'kula ma'ak. Kau bunuh anakmu karena kau takut dia ngambil rezekimu, takut makan bersamamu. Yang ketiga, antuzaniya halilata jarik. Kau berzina dengan istri tetanggamu. Kenapa dosanya menjadi sangat besar, bahkan 10 kali lipat daripada yang lainnya? Karena asalnya tetanggamu kau jaga, istrinya kau jaga, dia tidak pergi, dia keluar kota kau jaga istrinya, bukan malah kau ambil kesempatan dalam kesempitan. Harusnya dijaga istrinya, ada keperluannya dipenuhi. Ini malah mulai menggoda sampai berzina, mumpung suaminya enggak ada, berzina dengan tetangganya. Waspada, ya. Ya. Maka ya, bertetangga kita hati-hati. Bertetangga bukan berarti istri kita kemudian kita pamerkan di depan tetangga, atau istri tetangga dipamerkan di depan kita. Namanya orang bisa saja jatuh hati-hati. Namanya iblis datang kapan saja. Ya, ketika suaminya tidak ada, kemudian seorang mulai menggoda istrinya, terjerumus dalam dosa sangat besar. Sama mencuri 10 orang masih lebih mending daripada mencuri dari tetangga. Ini menunjukkan berbuat buruk kepada tetangga, dosanya tidak seperti berbuat buruk kepada yang lainnya. Maka seorang waspada, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka cari pahala dengan berbuat baik pada tetangga. Kita punya tetangga ada berapa? Itu mungkin enggak usah jauh-jauh. Ya kalau zaman dahulu para ulama mengatakan tetangga itu 40 rumah. Ada yang mengatakan 40 rumah ke depan, 40 ke kanan, 40 rumah kiri, 40 rumah belakang, itu sangat besar. Sekarang mengatakan tetangga adalah satu masjid dengan kita, satu mushola dengan kita, tetangga kita. Dan meskipun tetangga kita banyak zaman sekarang, tapi ada tetangga-tetangga utama yang dekat-dekat, yang utama. Kita kasih kue. Bukan berharap kebaikan dari dia, enggak. Karena Nabi yang suruh. Itu kita berbuat baik pada diri kita sendiri. Dengan berbuat baik kepada mereka, berbuat baik kepada diri kita sendiri. Ya. Hati-hati. Ya. Demikian juga misalnya, ini mohon maaf, seperti seorang tinggal di kompleks perumahan, kemudian dia parkir depan rumahnya, padahal itu bukan area parkirnya, sehingga banyak orang susah lewat. Ini ganggu tetangga sak kompleks. Satu kompleks tetangga diganggu. Jangan, akhi. Masukkan mobil. Kalau memang tidak ada areal buat mobil, nggak usah beli mobil, beli motor aja ya. Padahal ganggu tetangga, semua orang nggak bisa lewat. Ya. Hati-hati.